Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan nonton, subscribe, like, juga nyalakan loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa an adillah wa azilla wa salla wa adri ma afudram au ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan sehingga kita bisa kembali untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu mengikuti dan melaksanakan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terus sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk sahabat kita yang hari ini ya Allah SWT menjadikannya ya sebagai kematian atau kondisi ketika menghadap Allah ini sebagai husnul khatimah dan diterima semua amal solehnya ya, diampuni segala khilaf dan dosa dan ditempatkan Allah di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Silakan dibaca Pak. Siapa ini yang baca? Insya Allah dibantu saya, Ustaz. Mohon maaf, apakah suara saya jelas, Ustaz? Jelas. Baik, soalnya sinyal ada kurang bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Infak di dalam jihad di jalan Allah. Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an bahwa seorang lelaki datang membawa seekor unta yang telah dipasangi pelana. Ia berkata, "Unta ini kuberikan untuk jihad di jalan Allah." Rasulullah SAW menjawab, "Karena unta ini pada hari kiamat engkau akan mendapat ganjaran 700 ekor unta yang semuanya berpelana." Dalam Al-Awsat atau berani meriwayatkan dari Qais bin Salah An-Ansari radhiyallahu an bahwa saudaranya mengadukan dirinya kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, sesungguhnya Qais telah menghambur-hamburkan hartanya dan bermewah-mewah dengannya. Qais berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil buah kurma bagianku, kemudian kuinfakkan di jalan Allah dan kepada orang yang menemaniku." Rasulullah SAW kemudian menepuk dadanya dan bersabda, "Infakkanlah, niscaya Allah akan menafkahimu," sebanyak 3 kali. Beberapa waktu berselang, aku pergi untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa binatang tunggangan. Aku menjadi orang yang paling banyak harta dan paling mudah berinfak di antara keluargaku. Demikianlah paparan At-Targhib. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan ya, dia membawa seekor unta untuk dipasang pelana. Dia berkata, "Unta ini kuberikan untuk jihad di jalan Allah." Jadi dia bukan hanya menginfakkan untanya, tetapi juga menginfakkan unta berikut pelananya. Nah, Rasulullah kemudian katakan apa terkait dengan infaknya orang tadi? Beliau mengatakan, karena unta ini pada hari kiamat engkau akan mendapatkan ganjaran 700 ekor unta yang semuanya berpelana, Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti kamu pada hari kiamat itu untamu yang berpelana ini akan diganti oleh Allah 700. Nah, itu persis seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, cuma tadi kalau dalam surat Al-Baqarah
261 itu sifatnya umum, ya, makanya di situ menggunakan bahasa masal, ya, perumpamaan, ya, tamsil. Nah, jadi di situ dinyatakan, ya, terkait dengan infak tadi itu, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Di situ menggunakan kata habbah. Ya, ini umum sifatnya gitu, ya. Nah, dalam kasus kisah, ya, yang diceritakan Abu Mas'ud Al-Ansari tadi itu, seorang lelaki itu menginfakkan unta. Artinya kasusnya ini bisa yang lain juga, misalnya kuda, atau misalnya bukan unta, bukan kuda, tapi mungkin misalnya mobil gitu, atau mungkin rumah misalnya gitu, ya. Jadi makanya Masya Allah, ya, Al-Fakir itu ketika ngurusi Ma'had itu ada orang itu yang wakaf apartemen, coba, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini, maka sesungguhnya selain pahala wakafnya tadi itu akan mengalir, kalau ini konteksnya fi sabilillah, ya, artinya apartemen yang dia wakafkan itu nanti akan diganti oleh Allah menjadi 700 apartemen di akhirat, gitu. Ya, kalau kita menggunakan nalar atau pakai logika hadis tadi, ada yang mewakafkan apa namanya satu unit, misalnya perumahan, gitu, ya, ada itu, ya. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti ini, Masya Allah, ya, Allah akan ganti tadi itu 700. Jadi bukan hanya wakafnya itu akan mengalir pahalanya, tapi kalau kita lihat tadi dalam kasus jihad fisabilillah itu kan ibaratnya untanya dipakai terus mati kan unta itu kan nggak punya umur panjang, gitu. Kalau dipakai logika tadi kan, kalau dia ada mati kan selesai, tapi ternyata kata Rasulullah, nanti kamu di akhirat, ya, akan mendapatkan 700 unta seperti yang sudah kamu ingat. Masya Allah. Nah, ini memberikan dorongan pada kita, ya. Jadi kadang-kadang kita itu takut berinfak karena harta kita berkurang. Padahal yang menambah dan mengurangi harta kita itu ya Allah sebenarnya. Karena Allah yang yabsutur rizqa lima yasha wa yakdir. Allah itu yang melapangkan rizki dan Allah itu yang menyempitkan. Jadi bukan karena kita. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu, mereka nggak khawatir sama sekali ketika mereka infakkan hartanya itu. Ya seperti kisah Abu Mas'ud Al-Ansari tadi. Bayangkan kalau Abu Mas'ud yang 1 ekor unta saja dibalas begitu rupa, lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? Ya, ketika perang Tabuk yang kita sudah ceritakan sebelumnya itu, yang wakafnya yang infaknya itu Masya Allah, ya, 100 unta setiap beliau turun, Rasulullah turun dari tangga mimbar 100 unta, turun ketika turun lagi 100 unta ketika turun lagi. Ya, itu kalau dikiaskan dengan logika tadi, berarti ada 300 unta dikalikan 700, ya, 300 dikalikan 700, coba. Masya Allah. Ya, masing-masing unta tadi akan dibalas 700, ya kan? Berarti kalau dikalikan 700 itu berapa itu? Ya, 3 kali 7 aja sudah 21. Ya kan, kalau 300 kali 700 kan kira-kira 2100, ya. Nah, ini Masya Allah. Berapa itu? 2001 atau 2.100.000 itu, ya. Nah, ini. Nah, jadi itu gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan sebagai pahala atau balasan kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, jadi ini gambaran itu untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Kita bisa cek dalam surat Al-Baqarah 200, ya, Al-Baqarah 200 berapa? 61 tadi, ya. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Awsat ini, kitab Al-Awsat ini Mu'jam Al-Awsat, jadi ada Mu'jam As-Saghir, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam Al-Kabir, ya. Nah, di dalam Mu'jamul Awsat atau Broni itu meriwayatkan dari Qais bin Salah Al-Ansari, ya, saudaranya mengadukan dirinya kepada Rasulullah. Mereka mengatakan sesungguhnya Qais telah menghambur-hamburkan hartanya dan bermewah dengannya. Lalu Qais berkata, ya Rasulullah, aku hanya mengambil buah kurma bagianku,
kemudian kuinfakkan di jalan Allah dan kepada orang yang menemaniku. Jadi maksudnya beliau itu ketika membelanjakan atau menyalurkan hartanya itu bukan berarti karena beliau butuh, ya kan? Ya, kalau orang menganggap bukan membelanjakan bukan untuk kebutuhannya, dia menghambur-hamburkan, nanti orang nggak akan peduli dengan orang lain, nggak akan peduli dengan perjuangan, nggak akan peduli. Nah, dia cerita, kau sini mengatakan, ya Rasulullah, ya aku mengambil bagianku, infakkan di jalan Allah, termasuk pada orang yang menemaniku, ya. Nah, Rasulullah kemudian menepuk dadanya dan bersabda, infakkanlah, misalnya Allah akan menafkahimu. Nah, coba. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi itu memang logika yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan kepada yang gaib, terutama rizki. Ya, jadi orang yang tidak meyakini rizki yang gaib itu selalu ketakutan. Takut nanti gimana, padahal selama dia diberikan kehidupan oleh Allah, ya dia nggak boleh takut. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini disebutkan beberapa waktu berselang aku pergi untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa binatang tunggangan. Aku menjadi orang yang paling banyak harta dan paling mudah berinfak di antara keluargaku. Nah, ini kata Qais tadi itu. Karena itu, ya, makanya doanya Rasulullah ini Masya Allah, ya kan? Nah, jadi ini doanya baginda Nabi Muhammad SAW yang disabdakan tadi itu kepada Qais tadi itu, dan akhirnya dibuktikan oleh Allah, ya, betapa mukjizatnya Rasulullah SAW tadi, luar biasa. Allah itu yang menggenggam rezeki kita, yang melapangkan dan yang menyempitkan. Nah, tinggal bagaimana kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, supaya kemudian Allah itu melapangkan rezeki kita, supaya Allah itu tidak menyempitkan rezeki kita, gitu. Itu yang harus kita perbaiki hubungan itu. Selanjutnya, ikhtiar tadi itu untuk memenuhi apa menjadi kewajiban kita, bukan berarti kita nggak perlu ikhtiar gitu, untuk memenuhi kewajiban kita. Itu filosofinya. Dan jangan terlalu bergantung pada ikhtiar. Sementara kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban yang harusnya kita, jadi ikhtiar itu wajib, jangan ditinggalkan, tapi jangan terlalu bergantung kepada ikhtiar, sehingga kita meninggalkan tawakal, keyakinan pada rezeki tangan Allah yang gaib tadi. Akibatnya apa? Stres, ya kan, akibatnya stres. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi seperti tadi, bagaimana seharusnya? Jadi kita yang penting jangan menghinakan diri kita dengan meminta-minta, ya, dengan apa namanya nembak-nembak orang, dengan ngemis-ngemis. Nah, ini penting. Kalaulah kemudian kita menyerukan itu, ya seruan sebagaimana kita ngajak orang melakukan amal sholat, cukup sampai di situ. Orang mau infak, mau wakaf atau enggak terserah, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Tugas kita cuma menyampaikan. Baik, ya, silakan dilanjutkan. Keikhlasan niat berjihad. Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang berjihad dengan menghendaki kekayaan dunia? Rasulullah SAW menjawab, tiada pahala baginya. Orang menganggap hal itu amat berat sehingga mereka berkata kepada orang itu, tanyakanlah lagi kepada Rasulullah, barangkali engkau tadi belum paham. Maka lelaki itu mengulangi pertanyaannya, Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang berjihad dengan menghendaki kekayaan di dunia? Rasulullah SAW menjawab, tiada pahala baginya. Orang menganggap hal itu amat berat sehingga mereka berkata lagi kepada orang itu, ulangilah pertanyaan itu kepada Rasulullah. Maka lelaki itu bertanya untuk ketiga kalinya, Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang berjihad dengan menghendaki kekayaan dunia? Rasulullah SAW menjawab, tiada pahala baginya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan seseorang kecuali yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridhonya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah radhiyallahu anhu yang menceritakan, di antara kami ada seorang lelaki asing yang tidak dikenal. Ia biasa dipanggil dengan nama Husman. Setiap kali nama orang itu disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, ia adalah penghuni neraka. Dalam perang Uhud, orang itu berperang dengan gigih hingga seorang diri berhasil menewaskan 7 atau 8 orang musyrik.
Ia orang yang kuat, tetapi perlawanannya akhirnya terhenti oleh luka-lukanya. Ia pun digotong ke perkampungan Bani Zafar. Beberapa orang di antara kaum muslimin berkata kepadanya, "Demi Allah, hari ini engkau telah berjuang begitu keras, Utsman, maka bergembiralah." Lelaki itu menyahut, "Mengapa aku harus bergembira? Demi Allah, tidakkah aku berperang kecuali demi kebanggaan kaumku? Andai bukan karena itu, aku tidak akan berperang." Sewaktu luka-lukanya semakin parah, Gusman meraih sebatang panah dari selongsongnya, lalu memakainya untuk bunuh diri. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, "Ceritakanlah kepadaku tentang seseorang yang masuk surga tanpa pernah sholat satu kali pun." Berhubung semua orang yang hadir tidak tahu orang yang dimaksud, mereka pun bertanya. Abu Hurairah menjawab, "Ia adalah Usairim Bani Abdul Ashhal, namanya Amir bin Sabit bin Waksi. Husain berkata, "Aku bertanya kepada Mahmud bin Lubaid, bagaimanakah kisah Usairim?" Mahmud menjawab, "Ia menolak Islam karena takut kepada kaumnya. Namun ketika perang Uhud berkecamuk dan Rasulullah SAW telah bergerak, ia berpikir untuk masuk Islam dan ia pun masuk Islam. Setelah itu ia mengambil pedangnya, kemudian berangkat pagi-pagi ke Uhud dan terjun ke medan pertempuran di tengah orang banyak. Ia bertempur hingga tidak bisa bergerak karena luka-lukanya. Ketika beberapa lelaki dari Bani Abdul Ashhal mencari orang mereka yang gugur dalam peperangan itu, mereka menemukan Usairim. Mereka pun berteriak, "Demi Allah, ini adalah Usairim. Apa yang buatnya datang? Kami telah meninggalkannya dalam keadaan tidak mau memeluk Islam." Mereka berusaha menanyai Usairim tentang dirinya. Mereka bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau datang kemari, Amr? Apakah untuk membela kaummu atau karena cinta kepada Islam?" Ia menjawab, "Cinta kepada Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Aku telah masuk Islam. Kemudian kuambil pedangku dan pergilah aku bersama Rasulullah SAW. Aku bertempur sampai mengalami seperti ini." Tidak lama kemudian, Usairim menghembuskan nafas terakhir di hadapan mereka. Mereka menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ia adalah penghuni surga." Ahmad dengan sanad hasan meriwayatkan dari Amr bin Ash radhiyallahu an, ia menceritakan, Nabi SAW mengirim utusan kepadaku dan memerintahkan, "Ambillah pakaian dan senjatamu, kemudian datanglah kepadaku." Aku pun datang menghadap, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hendak mengutusmu untuk memimpin pasukan, kemudian Allah menyelamatkanmu, memberimu ghanimah. Aku ingin engkau mendapat harta dengan keinginan yang baik." Maka aku menyahut, "Rasulullah, tidaklah aku masuk Islam karena harta, tetapi aku masuk Islam karena mencintai Islam." Rasulullah bersabda, "Wahai Amr, harta yang layak adalah untuk orang yang layak." Nah, ini menarik. Ada 3 riwayat di sini kalau kita kumpulkan. Jadi ada 3 riwayat dalam penjelasan ini terkait dengan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, jadi riwayat pertama itu adalah kalau kita kembalikan itu jadi riwayat yang terkait dengan orang yang dia berjihad, dia berjuang, tapi dia tidak dapat pahala. Nah, ini. Coba, berjuang mati-matian, berjihad mati-matian, tapi dia nggak dapat pahala. Bahkan yang lebih menyedihkan seperti kasus Kuzman tadi, gitu. Jadi kasus Kuzman tadi itu, dia berjihad mati-matian sampai luka-luka, tapi kemudian akhirnya masuk neraka, ya kan, masuk neraka. Nah, yang menarik tentang kisah Kuzman itu sebenarnya sudah disebutkan oleh Nabi gitu. Ketika nama Kuzman itu dipanggil, karena Rasulullah ini kan diberitahu oleh wahyu, dan apa yang disampaikan Rasulullah itu menjadi kabar yang pasti akan terjadi gitu.
Jadi ketika Rasulullah SAW itu disebut nama Kusman itu, beliau langsung mengatakan dia adalah penghuni neraka. Nah faktanya Kusman ini ikut berjihad, ikut berperang. Dengan begitu luar biasa membunuh musuh Islam dan sebagainya tadi. Nah yang menarik, apa yang kemudian terjadi pada Kusman ini membuktikan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bahwa niat Kusman yang berperang bukan karena Allah, bukan ikhlas tadi. Maka seperti kata Nabi, orang yang berjihad tapi niatnya untuk mencari dunia itu nggak dapat pahala apa-apa. Sama kalau orang itu berjuang, orang itu melakukan amal, amalnya itu bukan karena Allah, dia nggak dapat apa-apa. Nah disinilah pelajaran yang penting bagi kita. Bahwa kita itu di dalam melakukan amal apapun yang penting itu ketulusan hati, keikhlasan. Jadi kita itu masuk surga Allah itu bukan karena banyaknya amal kita. Ya, bukan karena banyak amal kita. Karena kalau kita bicara soal amal-amal banyak itu relatif. Dan kita jangan mengejar masuk surga itu karena pintu banyaknya amal. Belum tentu kita itu mampu. Tapi coba yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah melalui pintu keikhlasan ini. Nah, karena itu penting. Nah, jadi bagi siapa saja yang melakukan amal, meskipun mungkin kita tidak bisa melakukan amal banyak, tapi kalau ikhlas insya Allah, itu lebih baik. Daripada melakukan amal banyak, tapi nggak ikhlas. Nah, pelajaran dari Kusman tadi itu, dan pelajaran dari hadis-hadis yang menceritakan ya, ketika Rasulullah ditanya bagaimana orang yang berjihad, tapi dia menginginkan dunia. Kata Rasulullah, enggak, orang itu nggak akan dapat pahala. Bahkan dalam kasus Kusman tadi itu, dia berperang ternyata untuk membela kaumnya. Kalau bukan karena kaumnya, nggak akan dia berperang. Nah itu berarti perangnya bukan karena Allah. Gitu ya. Perangnya untuk namanya, perangnya untuk sukunya, perangnya untuk kabilahnya, itu bukan untuk Allah. Nah yang seperti ini, tadi itu, kemudian akhirnya, apa kata Nabi? Diwafatkan Allah dalam keadaan dia bunuh diri. Ya, dosa besar pasti ya. Kemudian kata Rasulullah dia di neraka. Maka apa yang disabdakan Nabi terbukti dua-duanya. Orang yang berjihad bukan karena Allah dia nggak dapat pahala. Yang kedua justru dia masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya salah. Gitu. Dan kemudian dengan niat yang salah itu kemudian dia bunuh diri karena apa? Karena dia nggak tahan menahan sakit. Kenapa? Karena niat dia berperang bukan karena Allah. Kalau orang itu menderita karena Allah, dia sakit karena Allah, itu nikmat gitu, karena dia berkorban untuk Allah. Gitu. Tapi kalau orang itu merasa menderita karena sesuatu selain Allah, sementara dia sudah melakukan pembelaan semuanya, sementara yang dibela tadi itu nggak bisa memberikan apa-apa kepada dia, di situ maka stres tadi, akhirnya bunuh diri. Nah inilah kisah Kusman tadi. Nah ini kisah pertama, ya, terkait dengan bagaimana orang itu akhirnya tidak mendapatkan pahala. Lalu kemudian dia mati, ya, tapi ternyata matinya itu bukan husnul khotimah, gitu. Mati bunuh diri itu kan sul khotimah, gitu. Ya, mati bunuh diri itu sul khotimah. Dan ini termasuk dalam kategori tai'as, ya, orang yang apa namanya putus asa dari rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tai'asum mirohillah, kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Nah ini poinnya. Nah yang kedua itu adalah kisah Usairim tadi, ya, kisah Usairim. Nah Usairim ini menarik. Jadi Usairim ini termasuk orang yang ketika, kan begini ceritanya ya, orang-orang Yasrib ini dulu kan musyrik asal. Kemudian orang Yahudi datang. Lalu ada sebagian di antara mereka ketika menunaikan ibadah haji masuk Islam. Maka terjadilah baiat Aqabah. Ya. Nah, sebelumnya itu ada baiat yang dilakukan oleh ada satu orang Yasrib itu yang kemudian akhirnya nggak sempat diikuti yang lain, dan ini disebut sebagai baiat yang pertama. Tapi kemudian beliau meninggal duluan. Lalu kemudian diikuti dengan baiat berikutnya, ya, yaitu baiat Aqabah tadi, ya, karena tempatnya itu di Aqabah. Ya. Nah, ketika itu ada 17 orang yang kemudian ikut baiat.
Lalu dari sini kemudian Mus'ab bin Umar dikirim ke Madinah, dan dari Madinah kemudian akhirnya banyak ya yang masuk Islam tahun berikutnya. Kemudian terjadilah Baiat Aqabah yang kedua, ya, di mana orang-orang Yathrib yang semula itu musyrik kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Sehingga di situ disebutkan tidak ada satu rumah pun kecuali Islam masuk di dalamnya. Nah, ini kisah terkait dengan masuk Islamnya orang Yathrib, terutama Bani Azhar. Nah, di Bani Azhar ini tokoh-tokoh sentral ya, seperti misalnya Sa'ad bin Mu'ad dan sebagainya itu ada di situ. Nah, pendek kata, Madinah itu kemudian betul-betul sudah didominasi oleh Islam, ya, dengan masuknya tokoh-tokoh sentral tadi. Tetapi ada sebagian orang yang masih dia belum pede untuk masuk Islam, termasuk Usairim ini. Nah, Usairim ini ceritanya karena takut atau khawatir dengan suku dan kabilahnya, dia memilih untuk tidak masuk Islam. Tapi dia tidak memusuhi gitu. Nah, sampai suatu ketika pada saat perang Uhud, dari perang Uhud ini kan perang yang terjadi pada apa namanya, setelah peristiwa perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua. Ya, ini tahun ketiga, kurang lebih tahun ketiga, tahun berikutnya. Nah, pada saat perang Uhud ini, ya, Usairim ini kemudian akhirnya ketika mendengar seruan Rasulullah SAW, beliau itu masuk Islam, ya, bahkan dikatakan dalam sirah tadi itu mandi junub aja nggak sempat gitu. Orang kan kalau baru masuk Islam itu kan diperintahkan untuk mandi ya, mandi besar gitu loh, ya. Kemudian setelah itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat gitu. Nah, tapi Usairim ini nggak sempat mandi junub, nggak sempat sholat 2 rakaat juga nggak sempat, apalagi sholat yang lain gitu. Terus tiba-tiba ikut dalam perang. Nah, pada saat perang Uhud selesai dan kemudian Bani Azhar itu menyisir ya siapa di antara suku dan kabilahnya itu yang gugur dan sebagainya. Jadi nah ketemulah dengan Usairim ini. Kaget kan mereka ini. Loh, kok Usairim ada di sini? Setelah ditanya, Usairim ini ternyata sudah masuk Islam. Jadi kamu berperang ini karena kamu suka kepada Islam ataukah kamu ingin memusuhi gitu? Kira-kira bahasanya. Setelah ditanya, ternyata Usairim ini, ya, jadi Usairim ini ternyata sudah masuk Islam, Masya Allah. Ketika berita masuk Islamnya Usairim ini disampaikan kepada Nabi, dengan keadaannya seperti itu, akhirnya Usairim ini mati syahid, ya, pada saat perang Uhud tadi itu, Rasulullah mengatakan wa fil jannah, dia di surga. Coba bayangkan. Mandi junub belum sempat, sholat belum sempat, tapi dia mendapat jannah ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kebalikan dari kisah Kuzman tadi. Jadi Kuzman itu yang sudah masuk Islam, dia berperang begitu luar biasa, amalnya banyak, tapi masuk neraka. Sementara si Usairim ini baru masuk Islam, ya, satu-satunya perang yang diikuti ini adalah perang Uhud. Kemudian dia nggak sempat mandi junub, nggak sempat sholat gitu, tapi langsung syahid. Begitu syahid dia masuk Islam, begitu dia syahid tadi langsung oleh Nabi dikatakan dia di dalam surga. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tuba hadzal rajul, alangkah beruntungnya orang ini, gitu. Amaluhu qalil, ya, wa ajru katsir atau kabir wa ajru adim. Jadi amalnya itu sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Coba bayangkan. Nah, makanya di dalam hadis itu juga disebutkan, ya, innama al-a'malu khawatimuha. Amal itu pada akhirnya kembali kepada bagian pamungkasnya. Utsman itu amalnya banyak tapi pamungkasnya buruk, maka pamungkas itu yang kemudian menentukan. Usairim itu amalnya sedikit atau sebelumnya itu buruk tapi pamungkasnya itu baik, maka itu yang dicatat. Nah, ini makanya ini memberi harapan ya untuk Bapak Ibu ya. Jadi yang hijrah ya, makanya istiqomah, pertahankan sampai akhir hayatnya karena itu yang menentukan. Ya, innamal amalu khawatimuha. Jangan melihat ke belakang lagi, lihat ke depan gitu. Itu caranya. Nah, jadi dari peristiwa ini kita bisa, ini 2 riwayat ya.
Nah, baru dua riwayat yang kita bahas. Jadi riwayat Kusman dan riwayat sebelumnya tadi itu terkait dengan tidak adanya pahala bagi orang yang berjihad bukan karena Allah, bagi orang yang berjuang bukan karena Allah. Nah, itu pentingnya kita membersihkan hati, membersihkan. Lalu kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat Usairim tadi itu, di mana amalnya nggak banyak, baru masuk Islam, tapi itu mengantarkan dia mendapatkan surga, sampai disebutkan tuh bali hadar rajul amalu qalilun wa ajru adhimun. Insyaallah. Ya, karena innamal amalu khawatimuha, karena amal itu ya ditentukan bagian akhirnya itu. Nah, jadi itu. Nah, lalu riwayat yang ketiga, nah ini menarik. Ya, kan mungkin kita bertanya gitu ya. Ya, mungkin kita bertanya gitu. Terus bagaimana kalau orang itu, apakah kalau orang itu berjihad, apakah kalau orang itu berjuang itu dia nggak bisa enak hidupnya, dia nggak bisa kaya gitu. Nah, ini pertanyaan. Nah, ini dijawab dengan riwayat yang ketiga. Nah, riwayat yang ketiga ini adalah riwayat tentang Amr bin As, di mana Amr bin As itu diutus oleh Rasulullah, disuruh mengambil kudanya, diberangkatkan untuk misi, dan Rasulullah itu tahu siapa Amr bin As. Amr bin As ini orang hebat. Pada zaman sebelum masuk Islam, Amr bin As ini yang dikirim oleh orang Quraisy untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar memulangkan, ya kan, orang-orang Islam yang ke Habasah gitu. Nah, ketika Amr bin As ini masuk Islam, kehebatannya itu dipakai oleh Nabi. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan wa kibarum fil jahiliyati kibarum fil Islam tidak amanu. Jadi orang-orang hebat di zaman jahiliyah itu mereka juga tetap menjadi orang hebat di zaman Islam, tapi catatannya mereka beriman. Kehebatannya tadi tidak hilang, itu skillnya itu, keterampilannya itu, kaliannya dipakai untuk apa? Membesarkan, menguatkan. Nah, itu yang terjadi. Maka ketika Amr bin As ini diutus, ya, maka Amr bin As ini ketika diutus, nah tadi Rasulullah kemudian mengatakan, aku sungguh tidak mengutusmu untuk memimpin pasukan. Kemudian Allah menyelamatkanmu, memberikanmu ghanimah. Ya, kemudian kata Nabi apa? Aku ingin engkau mendapatkan harta dengan keinginan yang baik. Apa artinya? Harta itu bukan tujuan. Jadi berjihad itu bukan mendapatkan itu. Jadi jihad itu tujuannya adalah lillah. Kemudian nanti harta itu akan datang. Tapi jangan dibalik. Niatnya cari harta dulu, niatnya cari dunia dulu, nanti nggak akan datang. Ya, jadi niatnya diluruskan dulu karena Allah. Nanti ketika Allah itu memberikan harta itu datang dengan cara yang benar karena niatnya benar. Ya kan ini. Nah, jadi maka kemudian ketika Amr bin As disebutkan oleh Rasulullah seperti itu, kata Amr bin As apa? Ya Rasulullah, aku masuk Islam ini bukan karena harta. Berarti kan niatnya tulus. Aku masuk Islam ini karena mencintai Islam. Oh, gitu loh. Itu niatnya Amr bin As. Jadi Rasulullah tahu. Makanya Rasulullah utus orang seperti ini. Coba kita lihat bagaimana kasus dengan anaknya itu kan, Umar bin Khattab keras sekali. Tapi karena cinta, hatinya itu sudah cinta dengan Islam. Dia tidak melihat sikap kerasnya Umar itu kecuali itu adalah untuk kebaikan Islamnya. Nah, ini yang luar biasa. Makanya ketika Rasulullah mengatakan begitu, nah ini kalimatnya Nabi. Al-malus sholeh lirajulis sholeh. Al-malus sholeh lirajulis sholeh. Harta yang baik itu akan tepat ketika di tangan orang yang saleh. Tapi niatnya jangan kayak itu. Niatnya itu murnikan karena Allah. Nanti Allah akan berikan kekayaan itu. Dan caranya, tapi kalau kita ngejar kaya dulu, dapat stres nanti. Nah, ini pentingnya pertama kali niat yang benar. Jadi hijrah niatnya benar, berjuang di jalan Allah niatnya benar, dakwah niatnya benar. Ya, itu penting. Niat ini lurus. Ya, kalau itu nanti lurus, itu nanti bersih, semua akan datang, diberikan oleh Allah. Orang akan mencintai kita, orang yang mencintai kita itu nanti, ya, dengan caranya Allah. Jadi tadi kita sudah sampaikan, termasuk kalau kita melakukan sesuatu jangan menghinakan diri kita. Ya, nah, jadi itu penting. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Baik itu, Pak Ade. Bismillah. Begini Ustaz mengenai ikhlas. Kalau di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu, ikhlas itu ternyata diberikan oleh Allah. Seperti kata Iblis, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan. Kemudian di beberapa ayat juga di surat Al-Anfal itu, kecuali hamba-hamba yang disucikan atau
diikhlaskan, mukhlisin. Nah, ini sebenarnya tentunya untuk menjadi ikhlas itu kan perlu upaya hamba juga ya. Yang kemudian kenapa bisa dipilih oleh Allah untuk diikhlaskan. Kira-kira upaya apa nih Ustaz yang perlu diupayakan seorang hamba sehingga dia bisa dipilih oleh Allah untuk menjadi mukhlisin. Demikian kira-kira Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang ditanyakan oleh apa namanya Pak Asmawi. Asnawi. Ya. Jadi di dalam surat Al-Hijr itu memang ada cerita tentang apa namanya setan ya kan, iblis itu. Jadi disebutkan di situ qala ya iblisu malaka alla takuna masajid. Jadi iblis tanya, kenapa kamu nggak mau sujud? Qala lam akun li asjida li basyarin khalaqtu min salsalin min hama'in. Kemudian intinya itu nanti di kalimat yang beliau tanyakan tadi gitu. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Lalu apa namanya? Itu kalimatnya iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini kalimat yang tadi ditanyakan. Ya, kecuali yang hamba-hambamu yang mukhlasin. Nah, kalimat mukhlasin itu memang kalau kita pahami sepintas ya, kalau kita pahami sepintas itu memang bentuknya memang bentuk isim maf'ul gitu ya. Isim maf'ul, kalau isim maf'ul itu kalau dalam bahasa Arab itu menjadi objek gitu. Dari kata akhlaso yukhlisu ikhlas, itu memang kalimatnya dari ikut wazan af'ala yuf'ilu if'al ya. Jadi akhlaso yukhlisu ikhlas ya, wa mukhlas wa mukhlis itu berarti mukhlis itu biasanya yang sering kita pakai. Mukhlis itu berarti orangnya, pelakunya ya. Kemudian wadaka mukhlasun, nah itu kalau dalam amsilah tasrif ya, wadaka mukhlasun, mukhlas itu berarti maf'ul ya, bentuk maf'ul, bentuk objek ya. Nah di dalam surat Al-Hijr ayat 40 tadi Allah menggunakan kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin berarti bentuknya adalah bentuk maf'ul. Nah mungkin dari situ kemudian tadi oleh Pak Asmawi tadi itu bahwa jadi begini Pak, ini pentingnya kita memahami ya, memahami apa namanya bahasa Arab dengan mendalam. Al-Quran itu kadang-kadang menggunakan bentuk masdar ya, tapi dengan bermakna maf'ul gitu. Kadang-kadang menggunakan bentuk apa namanya sifat tapi maknanya maf'ul gitu ya. Nah, itu kadang-kadang begitu. Atau kadang sebaliknya gitu, maf'ul tapi maknanya fa'il. Nah, itu memang kajian bahasa. Jadi kata ar-rajim misalnya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu rajim itu tapi maknanya marjum, makna setan yang dirajam, di apa namanya dikutuk. Nah, kalau diterjemahkan yang terkutuk. Asin dalam konteks ayat tadi itu juga begini, kalau seandainya manusia itu selamat karena memang itu ikhtiarnya Allah, karena dijadikan Allah ikhlas, bukan karena dia yang berusaha untuk menjadi ikhlas, maka nanti ayat ini akan kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain ya. Apa namanya di situ menjelaskan faktor keikhlasan itu ya dilakukan oleh manusia. Nah jadi ikhlas itu memang proses ya. Ikhlas itu memang proses yang harus dilatih. Nah kalau seandainya kita bicara pada goalnya tadi itu pemberian Allah, tapi Allah nggak akan memberikan hati yang ikhlas pada kita kalau kita sendiri nggak belajar untuk membersihkan hati kita. Jadi kita itu mukhlis ya, menjadi orang yang ikhlas itu kalau kita sungguh-sungguh berikhtiar agar kemudian kita menjadi orang yang ikhlas. Nah, memang latihan ikhlas itu berat ya. Jadi latihan ikhlas itu berat.
Nah, di antaranya misalnya dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan perlunya kita itu dengan masyarakat, dengan hidup sendiri, itu sebenarnya di antaranya itu adalah untuk melatih keikhlasan. Ya, coba bayangkan bagaimana caranya kita mengklaim kita ikhlas, tapi kita itu nggak pernah berinteraksi dengan orang, nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, kadang-kadang ketika kita berinteraksi dengan orang itu kita mendapatkan mendapatkan keburukan, ya dibully, ya dicaci, ya dicela, ya direndahkan, dihinakan, macam-macam lah, gitu kita dapatkan. Itu namanya ada. Kata Rasulullah, kalau kamu berinteraksi dengan orang, dengan masyarakat, kamu mendapatkan itu lebih baik, gitu. Karena dengan kita mendapatkan itu kemudian nanti justru itu untuk membersihkan hati kita. Benar nggak kita berjuang ini bersih hatinya? Benar nggak kita berdakwah ini tulus? Benar nggak kita begini ini karena Allah? Benar nggak kita? Jadi ujiannya itu, ya, itu justru dari situ, ya, dari kita berinteraksi dengan masyarakat itu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat itu, disitulah nanti maka kemudian hati kita itu dibersihkan, diuji, gitu, ya, diuji. Nah, jadi ujian itu tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita nggak pernah diuji begitu, nggak bisa. Misalnya kita hanya tinggal di rumah uzlah gitu ya, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, nggak interaksi sama orang gitu. Nah terus gimana kita mau mengatakan hati kita bersih, hati kita ini apa istilahnya ikhlas? Nggak bisa. Nah jadi makanya keikhlasan itu dibentuk. Ya, keikhlasan tadi itu diproses. Ya, keikhlasan itu diuji. Nah, ujiannya apa tadi? Dengan dengan interaksi dengan jamaah. Jadi Bapak Ibu yang masuk di komunitas ini itu ada yang mungkin dia nggak senang dia ngomong di depan kita, ada yang dia ngomong di belakang kita nggak tahu. Tapi kita nggak mungkin melihat semua orang suka dengan kita, nggak mungkin. Kata Imam Syafi'i, jangankan kita, Nabi saja itu dibicarakan, dibully. Allah juga pun begitu. Jadi nggak ada orang yang selamat. Nggak ada siapapun yang selamat dari omongan orang, dari tadi. Nah, tapi justru Rasulullah menyuruh kita begitu. Untuk berinteraksi dengan orang, untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk berinteraksi dengan jamaah. Nah, kata Rasulullah, ketika kita mendapatkan itu lebih baik. Kenapa Rasulullah mengatakan lebih baik? Karena dari situlah nanti kita akan diuji hati kita. Gitu. Nah, proses seperti ini adalah proses ujian, ya. Jadi proses ujian. Nah, dari proses ujian inilah maka kemudian kita nanti itu menjadi apa? Orang yang mukhlis. Nah, kalau kemudian tadi disebutkan illa ibadakal mukhlasin, ya. Nah, dalam menjalani proses tadi ada yang tahan. Ada yang nggak tahan, akhirnya kemudian keluar, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ketika dia keluar tadi, ya sebenarnya dia nggak ikhlas. Ketika dia bertahan itu ikhlas, dan pada saat yang sama dia disebut mukhlasin, ya. Istilahnya hamba yang dijadikan ikhlas oleh Allah tadi. Tapi kan proses mukhlasin tadi itu nggak kembali kepada orang itu. Kalau dia nggak bisa bertahan di dalam komunitas tadi, jamaah tadi, atau interaksi tadi, pasti keluar. Nah, ketika dia keluar sendirian, pertanyaannya apakah ketika dia sendiri itu selamat? Belum tentu juga. Karena ketika misalnya dia menghindari ada orang mencibir, ada orang katakanlah nyinyir dan sebagainya, apakah dia selamat? Enggak juga, belum tentu. Justru ketika dia hidup sendiri, orang membiarkan, nggak ada yang peduli, belum tentu dia selamat. Malah justru boleh jadi itu adalah jalan menjerumuskan kita ketika kita berjamaah. Nah, jadi itu gambaran yang tadi kita bisa lihat bahwa di dalam Al-Quran menggunakan kalimat mukhlasin itu pada akhirnya bukan semata-mata karena Allah, tapi di sana ada itu dalam jamaah, berjamaah, bersabar, ya kan? Kemudian ridho, ya, fakir tambahkan ya. Nah, jadi begini, ketika kita berjamaah atau kita berinteraksi dengan masyarakat itu ada dua sisi. Artinya sebagai kita apa? Berarti kita ini yang menentukan. Ya,
tindakan kita, menentukan sikap kita, kebijakan kita, perilaku kita, kata-kata kita itu kita menentukan. Karena kita sebagai subjek. Dalam konteks ini kita harus memahami apa yang pemimpin. Dan kamu semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah atas semua yang kamu menjadi pemimpinnya itu. Misalnya nih, kita diberi kendalikan telinga kita diberi mata, diberi tangan, diberi hati, diberi pikiran. Kita yang harus mengendalikan semuanya itu karena kita ro'in, kita yang menjadi pemimpin, kita yang memilih, kita menentukan. Itu dalam konteks itu kita sebagai subjek. Tapi di sisi lain itu dalam interaksi tadi itu kita juga sebagai objek gitu. Jangan lupa itu di rumah kita juga kadang sebagai objek. Objek siapa? Mungkin kita menjadi objek istri kita, menjadi objek anak kita. Apa buktinya? Buktinya begini. Ketika kita misalnya menghadapi sesuatu itu bukan pilihan kita. Pilihannya istri kita, pilihannya anak kita. Sehingga kita akhirnya menerima konsekuensi dari pilihan mereka. Nah ini berarti posisi kita sebagai objek. Dalam berjamaah juga begitu. Ada yang posisi kita sebagai subjek, ada yang posisi kita sebagai objek. Nah dalam posisi kita sebagai objek itu berarti konteks kita di sini sebenarnya adalah menerima. Ya kan? Menerima saja. Nah disitulah. Sama seperti tadi, kita bisa sabar, kita bisa istiqomah, kita bisa... Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam konteks ini, nasihat Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya kan? Nasihat Imam Syafi'i itu luar biasa. Nasihatnya begini, ini disebutkan dalam diwannya Imam Syafi'i. Da'il ayyama taf'alu ma tasya. Ya. Jadi biarkanlah hari itu melakukan apa yang dimaui oleh hari itu. Maksudnya ini bahasa kiasan. Maksudnya ya, di dalam satu hari itu kan ketika kita menjadi objek, posisi kita itu kan menerima gitu. Kadang orang ngomong kita begini, kadang orang yang begini, orang lain bilang kita begini. Itu gambaran dari ayam. Da'il ayyam taf'alu ma tasya. Biarkanlah hari melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Kemudian berikutnya hatimu itu harus tetap ridho, rela, menerima. Idza hakamal qada'u, ketika qada' tadi itu memutus. Nah ini. Jadi nggak usah protes, nggak usah ngedumel, ridho dengan keputusan tadi. Nah, posisi kita sebagai objek di situ. Karena kita menerima. Karena kita ini ibaratnya mendapatkan dampaknya, bukan sebagai pelaku yang menentukan. Ya, kata Imam Syafi'i tadi, kalau sudah begitu, watib nafsan idza hakamal qada. Kemudian beliau memberikan nasihat begini. La tajza, wala tajza. Kamu jangan gelisah, kamu jangan gundah, kamu jangan galau. Lihadisatil layali ali khawatisil. Ya, dunia, karena tidak ada peristiwa di dunia ini. Fama li khawatisid dunya baqau. Yang abadi. Silih berganti, silih berganti. Makanya Rasulullah dalam hadis Muslim mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril muslim, idza qada syarrun fasabar. Wa ma dzalika illa Allah. Kenapa menakjubkan? Karena begini. Nikmat itu datang dan pergi, musibah datang dan pergi. Tetapi pahala syukur dan pahala sabar itu enggak pernah hilang. Abadi. Nah, ya kan? Di situ. Nah, makanya ikhlas tadi itu, Pak, itu harus diproses. Ya, dengan berinteraksi, dengan bergaul dengan orang, dengan bermasyarakat di dalam jamaah, kita sabar menghadapi situasi. Makanya penting ini sebagai objek itu penting. Kapan kita sebagai subjek apa istilah nanti kita bisa wise, dewasa, bijak gitu dalam menyikapi keadaan. Nggak gampang mutungan. Jadi nggak ada ceritanya orang bisa ikhlas itu tanpa ilmu, nggak ada, tanpa latihan nggak ada. Maka kalau mengatakan bahwa ya di situ tadi disebutkan ila ibadah kami mukhlasin, berarti seolah-olah itu Allah semua istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu taken for granted gitu ya, diberi ya, pokoknya pemberian dari Allah langsung, bukan ada ikhtiar dari kita, nggak mungkin. Semua butuh proses. Nah, makanya butuh ilmu. Ya. Dan keikhlasan ini yang paling sulit. Makanya para sahabat itu mereka bisa memastikan amalnya soleh, tapi mereka melatih keikhlasan itu sepanjang waktu. Ya, mengatakan bahwa amal mereka itu sudah cukup. Ya, karena diterimanya amal itu dua faktor yang menentukan. Ya, selain kebenaran juga keikhlasan. Dan sahabat saja masih ada, nanti kita bisa melihat bagaimana kisah Khalid yang begitu hebatnya, tapi kemudian akhirnya diperlakukan oleh Umar bin Khattab itu kalau nggak keikhlasan. Nah, kita belajar sirah ini, itu justru pelajaran banyak yang bisa kita ambil itu soal ini, soal bagaimana
keikhlasan para sahabat, soal bagaimana keikhlasan generasi Ustaz di dalam menyikapi tadi itu. Kalau orang ikhlas itu, ya, orang ikhlas itu dia tidak akan, coba bayangkan para sahabat tadi itu ketika mereka mendermakan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian ketika harta tadi itu habis, ketika harta tadi itu sudah tidak ada lagi, meskipun faktanya harta itu dipakai kan, di jalan Allah. Kalau itu tidak ada keikhlasan kan, namanya manusia kadang-kadang mungkin masih ada ini. Nah, maka penting melakukan amal itu jangan melihat lagi, ya, apa yang orang lain lakukan. Karena ketika kita melakukan amal itu urusan niat itu nggak akan pernah selesai. Meskipun katakanlah misalnya orang tadi itu tidak menjalankan amanahnya gitu ya, karena niat itu dicatat oleh Allah. Nah, soal amanah tadi nggak sesuai itu urusan dia sama Allah, nah, gitu. Tapi amal yang sudah diniatkan tadi itu insya Allah nggak akan putus, nggak akan berubah. Seperti kisah sahabat yang tadi itu infak di jalan Allah, meskipun untanya sudah tidak ada, tapi dia diganti dengan 700 unta. Ya kan, ini kan sebenarnya bukan wakaf, ya, artinya sesuatu yang berakhir berhenti, tapi pahalanya terus sampai hari kiamat, dan di situ Allah ganti dengan 700 ya unta tadi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi karena itu kuncinya itu sebenarnya sudah kita harus memilah dua hal. Pertama, niat ketika kita melakukan amal itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua itu adalah apakah orang yang kita amanai tadi itu menjalankan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Meskipun nanti dalam konteks ini ada apa yang kita sebut amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu konteksnya berbeda. Kita misalnya tahu dia melakukan pelanggaran karena mengelola tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen awal misalnya. Itu urusan dia sama Allah. Tapi poinnya itu adalah bagaimana kemudian kita itu tetap tidak mengotori niat yang sudah bersih. Urusan dia itu urusan Allah. Urusan kita kemudian setelah kita niatkan tadi itu muhasabah. Kadang-kadang muhasabah itu nggak didengar, nggak diikuti. Lalu pertanyaannya benar, apakah dalam kondisi kayak begitu, lalu kita tarik misalnya infak. Nah, soal muhasabah diterima atau tidak, kemudian sampai jengkel, lalu kemudian kita mau narik-narik gimana? Nah, kayak begitu. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan ya. Konteksnya dengan niat tadi, kebersihan tadi, yang kita harus menjaga itu. Kemudian yang kedua itu konteksnya dengan pasca itu, amal yang tadi dilakukan mungkin tidak sesuai dengan apa menjadi niat kita, yaitu urusan dia sama Allah. Tugas kita berikutnya adalah tugas berikutnya, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar, diikuti ataukah tidak, diterima ataukah tidak, itu lagi-lagi urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Pahalanya bagaimana, insya Allah akan tetap mengalir. Alhamdulillah, sedikit saya tarik kata sederhana. Artinya ketika kita bicara ikhlas, berarti itu adalah wilayah kadar di dalam diri, sehingga nanti hanya ukurannya dia dan Allah yang paham, yang mengetahui itu. Sedangkan ikhlasan itu adalah wilayah proses dan juga pilihan, karena itu harus dibentuk, dibuktikan, dan itu kembali kepada masing-masing. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas seluruh uraian nasihatnya, bagaimana kita menyikapi diri, menempatkan diri, memposisikan diri perihal keikhlasan, sehingga kita insya Allah nanti Allah golongkan menjadi hamba-hambanya yang mukhlasun, bahwa itu pada posisi kadar takaran
setiap individu. Dialah yang paling tahu keikhlasan diri, dan Allah semata yang tahu. Tetapi bagaimana kita masing-masing menjalani itu sehingga tetap menjadi ketetapan hati bahwa itulah pilihan diri dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam jalan kebaikan. Mengingat waktu yang tinggal kurang lebih 4 menit lagi, insya Allah syirah pada hari ini kita cukupkan. Namun sebelumnya mohon kepada Ustadz Hafiz untuk memimpin doa. Wabil khusus mohon doanya kepada Bunda Rubiati binti Rustami yang semalam mendahului kita, sehingga itu menjadi ibrah buat kita, dan semoga beliau diwafatkan dalam husnul khotimah. Demikian, Ustaz. Baik ya, Ya, Ustaz. kita tutup majelis kita dengan baca doa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita semua, kemuliaan pada kita semua. Alladzina kullatin salih al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma nas'aluka min khairi dunya wa din wa ولم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم